Oke, selamat sore teman-temanku semua. Selamat malam di Jakarta. Habis turun hujan, deras banget tadi. Dan saat ini sudah tinggal gerimis-gerimis gitu. Alhamdulillah udah bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah tadi bersama saudara-saudara yang ada di sini, teman-teman juga yang istiqomah bisa menjalankan sholat ke masjid gitu. Oke, saya ingin cerita sedikit. Kemarin ini saya dengar obrolannya si Nopek ya. Dia tuh dikejar-kejar oleh subscriber, plus pengen ngajak collab. Memang saya lihat satu sisi ada nggak pasnya juga. Yang diomongin si Nopek benar juga, ada satu sisi bahwa dia orang itu masuk ke kos-kosan tanpa izin langsung minta collab satu-satu gitu loh. Tapi satu sisi kata-katanya si Nopek ya mungkin bercanda, tapi bagi saya kok nggak pas nih cuk. Dia ngomong, lah yang viewernya kurus 19, 10 mendingan sampean nggak cocok jadi YouTuber. Gitu. Sampean itu nggak cocok, kembalilah ke wis cocok jadi satpam wae, dia katanya satpam di sekitaran Binus gitu. Menurut saya itu sedikit pelecehan menurut saya gitu. Jangan dikira bahwa orang-orang yang mungkin viewernya dikit segala macam itu bisa seterusnya seperti itu, karena nasib nggak ada yang tahu ya guys. Dan salah satu saya membuktikan sendiri, viewer saya itu rendah guys. Bikin video segala macam rendah. Tapi ada beberapa video saya yang viewernya tinggi gitu. Dan karena saya belajar untuk konsisten, alhamdulillah udah monetize, udah mendapatkan dolar juga, walaupun sampai detik ini belum sampai $100 karena rule-nya kan $100 baru bisa ditarik gitu. Mungkin kata-katanya Bruno Nova ya ada yang nggak tepatnya. Sebaiknya dimotivasi terus, tapi misalkan nggak mau collab ya diomongin aja, karena nggak Anda sampai masuk sini nggak sopan segala macem gitu, nanti sampai kalau misalkan viewer sampai rendah nanti akan dibombardir oleh pasukan Alnopekia gitu. Tapi kata-kata yang mengatakan bahwa sampean tuh nggak cocok ya YouTuber, mendingan kembali aja saat di satpam lah, kurang lebih yang saya coba paham segitu, itu nggak tepat. Menurut saya sampai yang jadi satpam yang ngejar-ngejar Sinopek, oke akuin kesalahan tapi lanjutkan ngonten bro, nggak peduli apapun itu. Kalau memang sampean suka hobi di situ lanjutkan aja, jangan ngejar-ngejar view, jangan ngejar-ngejar ini, tapi kejarlah kebermanfaatan. Mendingan sampean menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Masalah view, masalah dolar itu urusan nanti. Kalau emang dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa, tapi niatkanlah untuk mencari ridhonya Allah, mencari rezeki yang halal, menyalurkan hobi segala macam. Nanti pada saat sampean sudah jago, udah kan insya Allah pasti akan ada dampak ya. Bisa jadi hasilnya nggak langsung dari YouTube, tapi bisa jadi dari dunia lain, dari bagian lain, dari sub yang lain. Tetapi menurut saya nge-YouTube ini nggak ada salahnya. Mau ada yang nonton nggak nonton, istiqomahin aja. Karena saya sendiri adalah proses untuk belajar. Kayak sebenarnya saya ngoceh-ngoceh seperti ini nggak tahu ada yang nonton apa enggak gitu, yang rendah nggak masalah bagi saya. Karena memang ini adalah proses saya belajar gimana saya ngomong depan kamera gini. Dulu saya tuh dicela-cela sama bini saya sendiri gitu. Karena ngomong saya semua acok segala macam. Tapi dengan segala proses yang saya jalanin, saya niatkan untuk untuk pencatatan kehidupan saya, untuk untuk sejarah hidup saya taruh aja di YouTube. Sekarang alhamdulillah saya udah bisa beli Saramonic, kamera udah, HP saya udah sedikit naik gitu. Bahkan untuk nge-YouTube saya sampai nekat beli MacBook Pro yang harganya 25 juta. Nah, dari YouTube tidak menghasilkan, tapi dari cara dengan yang lain dapat rezekinya. Ya saya dari jualan saya bisa makin bagus, kepedean saya muncul, jualan saya makin berani, bahkan saya dari jualan bisa nyambung ke YouTube-nya ini. Nah, jadi YouTube ini bagi saya pertama area dokumentasi, kedua untuk proses pembelajaran, nanti pada saat ada hasilnya itu bonus. Dan selanjutnya adalah belajar membangun aset. Karena zaman now aset itu bukan cuma rumah yang dikontrakin misalkan, atau bisnis yang dibangun. Di masa sekarang justru yang perlu diperhatikan adalah aset digital. Suatu saat bayangkan nih, saya cuma ngebayang-bayangin berandai-andai. Zaman sekarang kalau kita mau bikin tesis, bikin riset, bikin penelitian, pasti mengambilnya dari buku yang sudah ditulis sebelumnya, karangan orang-orang sebelumnya yang secara ilmiah udah bener. Ngebayangin nggak suatu saat yang jadi
referensi itu bukan dari buku lagi, tapi dari video-video yang dibuat. Dari video-video kita seperti ini, entah 10 tahun, 20 tahun, atau 100 tahun yang akan datang. Contoh deh, kalau kita berkaca kepada sejarah. Para sejarawan itu dulu, sampai sekarang pun meneliti misalkan nih, kayak peradaban Mesopotamia gitu. Mereka kan ngancurin tanah, nyari macam-macam peninggalan dari tanah. Nah, dengan kemajuan teknologi, suatu saat orang mungkin generasi entah keberapa tahun yang akan datang gitu ya, mereka meneliti kita ini diteliti oleh mereka berdasarkan apa? Dengan konten-konten video yang ada seperti ini. Sampai sangat-sangat bisa. Bahkan saya yakin banget bahwa saat ini konten-konten kita ini pun diriset oleh si pemilik data luar biasa, misalkan YouTube, Google, Facebook. Mereka meriset, video-video apa yang bagus segala macam dinaikkan, makanya kenapa ada pengiklan. Nah, ini yang nyata saat ini ya guys. Jadi teman-teman nggak usah takut orang nonton viewers apa-apa. Semua itu proses perjalanan. Pasti kalau memang sampean hobi, kalian seneng. Contohnya saya sendiri, saya nekat aja. Saya kadang-kadang ngesut pakai GoPro. Kadang-kadang dia ini kayak gini pakai kamera tanpa saya edit. Wes malas ngedit, kesuwen kadang. Yang mendingan gini kiai. Ini malah saya adalah belajar ngomong di depan kamera. Saya guys ngomong bas buat aja. Cuma sambil saya pelajarin. Oh, kalau gini suaranya nggak jelas. Kalau gini gambarnya nggak enak ditonton. Itu pelan-pelan coba saya pelajari. Tetapi ngawurnya hajar dulu aja. Jadi teman-teman pokoknya gaspolan ya. Ayo kita semangat. Dan kita terus berkarya tanpa batas. Mas Bro yang tadi diomongin Mas Nopek yang jadi security, nggak tahu security di mana, mungkin binus atau di mana. Pokoknya ojo nyerah, gaspol wae ngonten. Sampean ojo terburu nafsu cuman ngejar dolar. Itu nanti pada saat karya sampean sudah bisa menembus langit. Itu namanya duit, namanya cairan, pasti akan mengitu datang dengan sendirinya. Wes ojo takut. Yang pasti adalah proses pembelajaran. Mak jos.